Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Reza Nadia, berikut berita pilihan siang ini. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung khidmat. Sejumlah satwa di Taman Safari Cisarua Bogor mengikuti parade dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Di hari kemerdekaan, anggota tim SAR berjuang menembus daerah terpencil untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di Istana Merdeka Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara diawali dengan dentuman meriam sebanyak 7 kali. Dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Priyo Handoyo dari Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengibaran bendera, Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Saat ini, Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara petugas pengerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA N7 Banjarmasin. Hormat, senjata! Pemirsa, sebelum upacara, kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Kereta kencana Garuda Prabayaksa tiba di Istana Merdeka setelah kirap dari kawasan Monumen Nasional. Kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer serta drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Kolonel Kavaleri Angga Lugiana, Primadi lulusan Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. Berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah, ini adalah yang telah berhenti di tengah hadapan. Purna Paskibraka Bianca Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, bertugas membawa bendera pusaka. Sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata Praba dan Yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Perayaan HUT ke-81 RI juga dimeriahkan terjun payung prajurit Kopassus TNI. Warna merah dan putih bendera Indonesia membentang di tengah biru langit Jakarta yang dibawa 17 penerjun dari Kopassus TNI. Satu persatu penerjun mengudara dan mengarah ke kawasan Monumen Nasional dengan mengibarkan bendera merah putih yang langsung mendapat tepuk tangan dari tamu undangan yang memadati Istana Merdeka. Setelah mendarat dengan sempurna, ke-17 penerjun Kopassus langsung memberi hormat yang menambah semarak suasana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yang melambangkan 17 Agustus. Dan saat ini kita saksikan di layar Videotron Sang Saka Merah Putih. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di kawasan Istana Negara Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia yang kini berada di sana. Selamat siang Anissa, bagaimana situasi terkini saat ini di Istana?
Merdeka tentunya untuk pemirsa iNews TV hari ini, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semarak sukacita tentunya dirasakan bagi masyarakat yang beruntung mendapatkan undangan dari Istana Merdeka pada hari ini menyaksikan secara langsung, yakni pada siang hari ini pemirsa Sindo. Ini adalah situasi di area yang ada di kawasan Masjid Istana Merdeka Jakarta. Tak hanya bagi para tokoh publik, kemudian pejabat dari jajaran kementerian, namun juga masyarakat umum yang hadir. Total ada 8.900 tamu undangan yang hari ini hadir di sesi pertama untuk mengikuti agenda upacara pengibaran bendera merah putih. Kemudian nanti sore akan dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera merah putih. Tadi pada saat detik-detik proklamasi pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, begitu khidmat, Presiden Prabowo Subianto mengenakan baju busana Melayu yang begitu cocok, dan tentunya ini menjadi gambaran kita bahwasannya ada banyak sekali pakaian adat ataupun wastra Indonesia yang menjadi sebuah gambaran Bhinneka Tunggal Ika. Dari manapun asalnya kita tetap bersama-sama menjadi satu kesatuan, menjadi warga Republik Indonesia. Tak hanya itu, Raisa, memang hari ini menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia juga turut mengheningkan cipta kepada para korban bencana dari gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Hari ini duka masih menyelimuti tentunya pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tidak hanya dari masyarakat yang ada di NTT, tapi seluruhnya masyarakat dari Sabang hingga Merauke turut berduka. Dan tak hanya itu, informasi yang kami dapatkan dari Mensesnek pagi tadi, bahwasannya dari sejumlah jajaran kementerian pun juga ada yang absen karena memang harus menjalankan tugas mengemban amanah untuk terus memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, kalau dilihat ini memang banyak sekali masyarakat yang hadir, tidak hanya mengenakan pakaian Jawa, ini saya mengenakan baju dari Yogyakarta asal saya, namun juga ada beberapa yang mengenakan pakaian dari Medan, kemudian ada dari Padang, kemudian ada dari adat Bali, dan banyak sekali masyarakat tentunya yang menggunakan pakaian sipil lengkap ini dipadukan dengan wastra Nusantara. Begitu epik, begitu indah balutan Nusantara. Kita harus bangga terhadap karya-karya asli Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. Momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tentunya kita maknai bersama, menjadi refleksi bagi kita semua atas apa yang telah dimiliki capaian dari program-program pemerintah. Tentunya ini bisa menjadi sebuah momentum bagi pemerintah agar terus menjadi lebih baik dan tentunya sesuai dengan tema yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan Raisa, pada siang hari ini memang suasana di Istana Merdeka walaupun acara sudah rampung ataupun sudah selesai dengan hiburan-hiburan yang disajikan mulai dari atraksi udara 81 pesawat dari TNI AU tadi sudah melakukan manuver flypast yang begitu luar biasa, dan juga dilanjutkan hiburan dari para anak-anak melakukan drama musikal, dan juga ada momentum Melly Goeslaw berduet dengan Krisdayanti menyanyikan Indonesia Pusaka. Ini begitu sakral, begitu khidmat, dan ini menjadi tentunya hiburan bagi masyarakat Indonesia yang datang di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kita nantikan bagaimana nantinya jalannya momentum dari perayaan HUT ke-81, karena tidak hanya di Istana Merdeka, namun juga acara pesta rakyat digelar di Cawan Monas, kemudian ada di Bundaran HI, dan ini tentunya bisa dinikmati secara gratis bagi warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Nadia Raisa yang ada di studio. Wah, cantik sekali Anissa Rizkia mengenakan pakaian adat khas Yogyakarta. Terima kasih Anissa atas laporannya, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, upacara HUT ke-81 RI dihadiri oleh mantan presiden hingga pejabat negara. Mereka hadir mengenakan pakaian adat.
Peringatan HUT ke-81 RI dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi hadir bersama istrinya Iriana. Jokowi datang mengenakan baju adat Bali lengkap dengan ikat kepala. Sementara Iriana menggunakan pakaian adat Betawi kebaya. Selama acara, Jokowi duduk bersama di sebelah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya Jokowi, pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir juga mengenakan pakaian tradisional. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tiba bersama istrinya menggunakan pakaian adat tentunya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengenakan pakaian asal Minang, pemirsa. Lalu ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga ikut menghadiri HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengenakan pakaian khas Bali. Lalu ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan hadir mengenakan pakaian khas Batak, Sumatera Utara. Pemirsa, artis yang kini menjadi pejabat negara, Raffi Ahmad didampingi istrinya Nagita Slavina tak mau ketinggalan turut hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Raffi dan Nagita mengenakan busana didominasi warna serba merah dan mencuri perhatian saat mengikuti rangkaian upacara. Selain Raffi Ahmad dan Nagita, ada sejumlah artis lain seperti Raline Shah dan penyanyi dangdut Cita Citata juga hadir sebagai tamu undangan di istana. Mbak Erina pakai baju apa nih Mbak Erina? Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Maksud kami adalah rekan Togi Sinaga. Selamat siang Togi, bagaimana aktivitas di Monas saat ini? Halo, selamat siang Nadia dan juga pemirsa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81. Sekarang saya berada di Kilang Monas, di bawah terik matahari. Cuman kita tetap harus semangat karena di sini masih banyak masyarakat yang berdatangan. Walaupun mungkin acara sudah selesai, tapi bagi pemirsa yang sudah atau enggak yang ingin datang ke sini, bisa saja karena aktivitas masih banyak di sini masih berlangsung juga. Mungkin saya bisa ketahui sebelah kiri saya di situ ada area juga untuk anak-anak. Jadi mungkin bagi masyarakat atau warga yang membawa anaknya, silakan datang ke sini. Di situ ada teman bermain juga, dan sekarang juga ini ada lokasi. Belum tahu di mana lokasi, tapi yang pastinya di Monas itu ada lomba 17 Agustusan, di mana mungkin ada lomba makan kerupuk, lomba balap karung dan berbagainya. Jadi acara di Kilang Monas ini masih ramai dan masyarakat masih berdatangan juga, dan ada stand-stand dari UMKM yang telah disediakan untuk masyarakat dan itu gratis. So, bagi yang belum makan siang silakan datang sekarang juga ke Kilang Monas untuk mencicipi makanan dari UMKM juga. Sebelumnya kami telah menyaksikan juga di Monas ada atraksi beberapa, diantaranya itu untuk atraksi terjun payung dari TNI, adapun juga helikopter TNI membawa bendera merah putih dan juga bendera yang bertuliskan nomor 81, sangat besar sekali. Jadi masyarakat di sini dari tadi pagi hingga sekarang ini telah menyaksikan tadi berbagai atraksi yang sangat menarik. Adapun juga atraksi udara dari TNI AU, ada sekitar 80 pesawat tadi telah kita saksikan secara bersama-sama. Jadi pemirsa yang mau ke Kilang Monas saat ini juga silakan karena nanti kan ada juga pesta rakyat di siang hingga sore. So guys, let's have fun on this Independence Day. Back to you. Wah, meskipun panas tetap seru ya karena ada jajanan UMKM, lalu juga hiburan dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Togi Sinaga melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tandu Sudibyo hadir di upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Angela datang dengan kebaya modern berwarna merah yang kental dengan semangat perayaan kemerdekaan. Angela turut menyampaikan harapannya untuk Indonesia di usia ke-81. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan membuat bangsa semakin kuat. Satu bangsa, kita semakin bersatu ya, dan tentunya kita berdoa yang baik, semua yang baik untuk bangsa ini dan kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih ya. Terus terang memohon maaf karena keterbatasan. Kami monitor banyak sekali juga yang antusias mendaftar, belum pernah juga tahun lalu juga belum menang, belum beruntung mendapatkan tiket. Tahun ini juga belum beruntung lagi, dan kami mewakili panitia memohon maaf. Yang pesan kemerdekaan ya sebagaimana tema yang kita pilih, mari semua kita bekerja keras, memberikan pengabdian yang terbaik untuk menjadikan Indonesia berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semuanya. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan turut berduka dan bela sungkawa terhadap bencana terhadap saudara-saudara yang di NTT, dan pihak pemerintah serta DPR sudah tiba di tempat lokasi dan kemudian sudah mengadakan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Harapan untuk HUT kemerdekaan, kita sama-sama optimis menghadapi segala macam dinamika yang ada, dan kita terus melangkah ke depan menuju Indonesia Emas Merdeka. Saya dari Jepang. Tiba di tanah air kapan? Garuda. Baru tiba. Berarti ke sini untuk merayakan di istana aja Ibu ya? Iya. Mungkin pesan untuk kemerdekaan tahun ini apa Ibu Devi? 81. Pesan kemerdekaan tahun atau harapan? HUT 81 Sudah banyak orang bicara tuh satu sekali. Pesan untuk kemerdekaan Indonesia tahun ini apa Ibu Devi? Harapannya untuk tahun ini. Oh, selalu maju sekali ya. Begitu saja. Oke, terima kasih Ibu Devi. Bu Dewi, satu lagi Bu Dewi, melihat ini kan baru nih yang lagi ada perubahan-perubahan apa yang Bu Dewi rasakan? Memori. Ya, saya kaget sekali, istananya sudah ganti banyak ya. Ada gedung yang dulu tidak ada ya, dan dulu antara Istana Negara dan Istana Merdeka ada halaman yang besar. Sekarang ada gedung ya. Banyak yang baru ya Bu? Saya punya gambar, ada beberapa gambar dulu, tapi sekarang saya kira tidak ada lagi. Nah, saya tidak tahu kemana. Ada koleksi Bapak juga banyak hilang ya. Sayang sekali ya. Oke, baik. Terima kasih. Tas souvenir Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta selalu mengundang perhatian. Apa saja sih isi souvenir tas istana? Berikut laporan Naura Syafika dari Istana Merdeka. Beberapa tamu undangan sudah ada yang ngambil untuk goodie bag ini. Jadi kita akan coba berbincang dengan kakak dan ibu yang ada di sini. Halo, selamat pagi. Ibu, aku boleh kenalan dengan ibu siapa? Cucum. Ibu Cucum. Ini kakaknya? Kakak Salsa. Oke, Kak Salsa dari mana sih asalnya? Dari Pancoran. Dari Pancoran. Aku boleh tahu nggak, tapi sebelumnya Kak Salsa ini untuk undangan ini war tiket atau gimana? Kita war tiket. War Dari bulan apa sih Kak? War tiketnya itu awal Agustus dan 5 hari berturut-turut, di hari terakhir baru dapat ya. Kira dapat ya. Iya. Oke. Nah, aku mau lihat nih, kayaknya goodie bag udah dapet ya. Ini udah ada dua ya, jadi ya. Ada dua yang warna merah putih sama yang kayak coklat ini ya. Ini yang ini isinya apa sih Kak Salsa? Boleh gak kita unboxing dikit? Penasaran nih pemirsa yang ada di TV deh. Isinya, wah banyak ternyata ya. Kalau misalnya Kak Salsa izin ya, aku keluarin ya. Ternyata ada topi, ini yang ada tulisan angka 81 ya, sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan ya. Terus kemudian ada juga apa ya ini, kaos ya. Wah, ini
Bagus sih ya bahannya ya. Kira-kira mau dipakai buat apa nih Kak Salsa? Buat olahraga pagi kayaknya. Buat olahraga pagi. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Handuk. Kemudian payung. Wah, ini paling cocok sih. Buku pun juga ada. Oke, ini juga kayak gelas mak ya. Dan masih banyak lagi ya. Banyak lagi masih ada. Ada buku juga kayaknya sih ya. Apa ini kalau ini? Kalender kah? Pokoknya tapi memang ini identik dengan kemerdekaan ya. Dapat kipas juga. Wah, ini kipasnya bagus nih. Ada beda warna, beda sisi ya. Oke, identik dengan warna merah. Ibu makasih banyak. Oke, selain dari goodie bag yang isinya ada topi, terus kaos ini. Ada yang satu lagi goodie bag apa sih Kak Salsa isinya? Oh, ini untuk tempat konsumsi. Konsumsi alias snack-snack ya. Ada apa aja Kak Salsa? Ada apel, ada susu, ya, untuk sarapan pagi. Ada air mineralnya. Wah, banyak nih. Terus ada kopi. Terus ada, iya ada snack box yang mungkin. Isinya lengkap ya. Lumayan ya jadi ya goodie bag ya. Nah ini Kak Salsa aku mau nanya lagi juga. Kak Salsa tadi dari jam berapa sih kesininya? Sininya 5:30. 5:30. Sudah ngantri. Sudah ngantri. Saya jadi gak sabar nih Bayu dan juga Lala untuk bisa dapat goodie bag. Nanti kalau misalnya saya dapat, sekiranya saya dapat 10, saya bawain ke studio ya. Wah, seru sekali isi goodie bag-nya. Ada topi, baju, handuk, dan juga dapat konsumsi snack-snack nih. Nah pemirsa, hari ulang tahun Republik Indonesia identik dengan beragam atribut merah putih, termasuk bendera. Seperti di Nusa Tenggara Timur, bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan oleh ratusan warga. Sementara di Bandung, Jawa Barat, bendera merah putih sepanjang 60 meter menghiasi pemukiman warga. Ratusan masyarakat yang terdiri dari para pelajar serta anggota TNI dan Polri menyongsong hari kemerdekaan dengan kirap bendera sepanjang 81 meter. Warga berjalan di sepanjang garis perbatasan dengan mengarak bendera yang dimulai dari ujung desa Silawan menuju titik nol pos lintas batas negara Mota Ain. Kegiatan ini sebagai wujud semangat kebangsaan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan serta menunjukkan kekompakan dalam menjaga keutuhan bangsa di wilayah perbatasan. Harapan yang paling utama adalah kemeriahan kemerdekaan itu harus dirasakan oleh masyarakat lebih-lebih. Ya, ke depan itu semua kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk bisa merasakan makna kemerdekaan itu. Bendera raksasa juga dibentangkan di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cibenying Kidul. Kini, lorong permukiman warga dipenuhi ornamen merah putih menyambut hari kemerdekaan. Bendera merah putih sepanjang hampir 60 meter ini dibentangkan bersama lampu neon dan payung hias. Ide pemasangan ini muncul dari warga sejak 1 tahun lalu, namun baru bisa diwujudkan tahun ini dan dikerjakan selama 11 hari yang berasal dari swadaya masyarakat. Karena gagasan ini secara serentak, ya ini aja yang donatur saya tidak melibatkan warga sebenarnya. Ini yang udunan ini banyak ini. Akhirnya terbentur bisa beli kain, bisa menjahit kain, bisa beli kayu, bisa ya alhamdulillah lah gitu aja bisa terwujud ini. Dengan beragam aksi membentangkan bendera merah putih dengan ukuran tidak biasa ini menjadi bukti semangat nasionalisme di momentum Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang kami hormati, kita saksikan sesaat lagi yang dari sebelah kiri podium kehormatan. Rangkaian demo udara melibatkan 81 pesawat dari TNI dan Polri. Informasi sesaat lagi tetap di Sindo Siang.